Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa al-ikhwan wal akhwat in rahmatallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini, di channel yang khusus membahas tentang Al-Qur'an, baik dari segi cara membacanya yang dibahas dalam ilmu tajwid, kemudian juga tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, dan juga tentang ilmu qiraat, itu tentang ilmu periwayatan Al-Quran, dan biidznillah ta'ala juga tentang tafsir ayat-ayat suci Al-Quran biidznillah ta'ala. Dan kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang yang sudah saya sebutkan di video sebelum ini, yaitu tentang makhraj al-jawf. Kenapa saya lanjutkan kembali penjelasannya? Karena saya ingin semuanya dipahami dengan jelas dan teman-teman sekalian bisa mengetahui dengan betul bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang keluar dari al-jawf dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh ulama dan juga oleh para sahabat ridwanullahu ta'ala anhum, kemudian juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita melafalkan huruf-huruf mad. Perlu diketahui, saat kita melafalkan ketiga huruf mad, kita menghasilkan suara dengan pita suara kita. Oleh karena itu sumber suara akan berasal dari pita suara. Kemudian, yang perlu diperhatikan juga ialah bagaimana kita membentuk mulut kita. Dan di dalamnya terdapat lidah kita. Jadi perhatikan tiga hal berikut: pita suara, kemudian mulut, kemudian lidah. Kenapa ketika kita ingin melafalkan ketiga huruf tadi harus memperhatikan unsur-unsur tersebut? Kenapa? Karena suaranya akan dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Entah itu karena suara lemah, atau misalkan karena mulut yang tidak berbentuk, atau karena lidah yang tidak sesuai pada bentuk yang seharusnya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian perlu memperhatikan ketiga hal tadi. Oke, dimulai dari huruf mad yang pertama, yaitu alif, yang mana sebelumnya terdapat huruf yang berharokat fathah. Kita akan ambil contoh di sini huruf sin untuk menemani huruf alif. Huruf sin berharokat fathah, kemudian setelahnya terdapat alif. Bagaimana? Kita keluarkan suara dari pita suara kita. Kemudian pastikan teman-teman membuka rahang, dan juga pastikan teman-teman membentuk lidah dengan posisi lidah tenang. Apa maksudnya? Yaitu saat kita terdiam, kita rasakan bagaimana posisi lidah kita. Di manakah lidah berada, maka itulah posisi lidah saat kita ingin melafalkan huruf alif. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman memperhatikan gambar berikut. Kita bisa lihat di sini ada gambar mulut, organ suara kita, yang mana ini adalah lidah. Kemudian di sinilah letak pita suara di pangkal tenggorokan kita. Kemudian perhatikan juga bagaimana rahang bawah menjauh dari rahang atas. Artinya di sini kita membuka mulut. Setelah kita membuka mulut, kemudian lidah pada posisi tenang, tidak berbentuk, tidak ujungnya menaik ke atas, kemudian juga tidak tengahnya naik ke atas, kemudian juga tidak bagian belakangnya terangkat ke atas. Kenapa? Karena kalau lidah bergerak ini akan mempengaruhi suara, mempengaruhi bentuk suara. Yang mungkin teman-teman saat pernah membaca di hadapan guru, saat melafalkan mad salah. Teman-teman tidak mengetahui letak salahnya di mana, dan mungkin letak kesalahannya adalah di bentuk lidah. Karena apa? Karena bentuk lidah mempengaruhi bentuk suara. Dan ini ada gambar pita suara kita. Pita suara terbuka, ada kedua sisi ini. Saat kita melakukan suara, kedua sisi ini bergetar, dan saat mengalir ke atas ke arah mulut, pastikan bentuk lidah seperti ini tenang, kemudian kedua rahang berjauhan. Namun tentunya saat kita membuka rahang tidak perlu membuka rahang terlalu lebar, karena kalau kita membuka rahang terlalu lebar maka akan menyebabkan keanehan pada suara kita. Lalu bagaimana bentuk membuka rahang yang benar? Jadi tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit. Kurang lebih seperti
di gambar tadi yang sudah saya perlihatkan bagaimana rahang bawah menjauh dari rahang atas. Jadi tidak perlu terlalu lebar. Seperti ini saja. Cukup buka? Dan itu sudah cukup untuk kita dapat melafalkan alif dengan benar. Oke, kita ambil di contoh tadi, huruf sin berharokat fathah, setelahnya terdapat alif. Sa, ulang lagi. Sa. Itulah bagaimana cara kita melafalkan huruf alif. Berikutnya ialah bagaimana kita melafalkan huruf wawu mad. Baik. Saat kita ingin melafalkan huruf wawu mad dengan unsur yang sama, 3 unsur yang sama. Kemudian untuk wawu mad kita harus memajukan kedua bibir dan membentuknya bulatan. Berikutnya kita harus mengangkat lidah bagian belakang. Kenapa? Jika 3 hal tadi tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan suara dhammah yang tidak benar atau keanehan pada suara dhammah. Dan kita mungkin sering mendengar suara dhammah yang berbeda-beda dan beberapanya terdengar aneh atau tidak seperti dhammah biasa, dhammah yang diajarkan oleh para ulama al-qurra rahimahumullahu taala. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar mulut, kemudian ini bagian lidah, bagian belakang lidah yang harus terangkat. Dan ini pita suara kita saat kita ingin mengeluarkan suara. Dan inilah bagaimana kita membentuk bibir kita. Majukan dan bentuk bulatan. Nah, jika lidah kita tidak terangkat seperti ini bagian belakangnya, maka suaranya yang akan dihasilkan tidak seperti dhammah yang seharusnya dilafalkan atau yang diajarkan oleh para ulama. Contohnya seperti ini. Saat saya ingin melafalkan wawu mad, kita ambil huruf sin barokat dhammah. Kemudian saya tidak akan mengangkat bagian pangkal lidah, maka suara akan seperti ini. Bagaimana suara dhammah yang seharusnya? Seperti ini. Perhatikan bagaimana ada perbedaan. Yang satu yang satu su. Nah, jika kita melafalkan dengan cara yang pertama tadi, tentu itu merupakan suara wawu mad yang kurang benar. Kemudian berikutnya yaitu huruf ya mad. Kita ambil contoh huruf sin berharokat kasroh, setelahnya ya sukun. Yang harus kita lakukan saat kita ingin melafalkan ya mad adalah pita suara, kita keluarkan suara melalui pita suara, kemudian menjauhkan rahang bawah. Nah, ini mungkin beberapa dari teman-teman mendengar kasroh atau saat ingin melafalkan ya mad kita harus nyengir, tidak perlu menyengir ketika ingin membaca Al-Quran. Bagaimana? Coba kita bayangkan saat kita membaca ada nyengirnya di tengah-tengah karena kita melafalkan kasroh. Jadi tidak perlu menyengir saat ingin melafalkan kasroh atau ya mad. Tidak perlu melebarkan kedua bibir atau bahkan sampai terlalu lebar, tidak. Yang kita harus lakukan saat kita ingin melafalkan kasroh atau dan ya mad ialah merendahkan rahang bawah, tidak sampai menyengir terlalu lebar. Kemudian yang harus dilakukan berikutnya ialah mengangkat bagian tengah lidah kita. Itulah bagaimana cara kita menghasilkan suara ya mad dengan benar. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman lihat gambar berikut. Di gambar ini teman-teman bisa melihat bagaimana lidah bagian tengah terangkat ke atas. Kemudian rahang bawah turun dan kita keluarkan suara melalui pita suara. Jika teman-teman tidak mengangkat bagian tengah lidah saat ingin melafalkan ya mad ataupun kasroh, maka suara kasrohnya akan terdengar aneh atau biasa disebut suara kasroh yang kecampur suara fathah atau suara ya mad kecampur suara alif. Seperti ini suaranya. Kita ambil contoh huruf sin berharokat kasroh, setelahnya ya sukun. Lihat bagaimana suara kasrohnya antara i atau e. Terdengar suara seperti i dan seperti e. Kenapa? Karena bagian tengah lidahnya tidak terangkat. Oleh karena itu saat ingin melafalkan huruf ya mad, pastikan bagian tengah lidah terangkat.
Seperti ini suaranya. Si, si, si. Itulah bagaimana cara kita melafalkan ketiga huruf mad yang keluar melalui al-jawf. Kalau teman-teman masih kurang paham, silahkan tanya di kolom komentar, atau ada masukan terhadap apa yang saya sampaikan di video ini, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tinggalkan like-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa menyebarkan video-video bermanfaat lainnya biidznillah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.